Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back ya teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas pertanyaan dari kicauan burung. Katanya minta dibahas soal flare. Bagus nggak untuk invest? Kita akan coba ulas ya. Hari ini flare diperdagangkan di kisaran Rp217. Harganya naik sekitar 2%. Flare ini merupakan sebuah project yang memang bertujuan untuk membuat, jadi ini ya tujuannya dia adalah untuk membuat blockchain yang berguna untuk developernya, memberikan developernya akses decentralized akses yang sangat tinggi, yang sangat cepat ya teman-teman. Dan juga bisa untuk cross chain atau other chain, bisa melakukan transaksi lintas blockchain. Jadi so far kalau kita lihat ini memang proyek yang dibangun dengan tujuan untuk membuat semuanya menjadi desentralisasi. Bahkan mereka ada beberapa tahap teman-teman, seperti yang disebut sebagai The Flare Time Series Oracle atau FTSO, yang kegunaannya itu untuk melakukan melakukan desentralisasi secara besar-besaran ya terhadap koinnya, harganya, dan juga ini menghilangkan yang namanya centralized data provider mereka. Ya itu sih, tapi anyway apapun lah itu, kita langsung aja masuk ke intinya. Apakah bagus buat invest? Aku cari-cari info soal Flare ini teman-teman. Banyak sekali info di market dan banyak sekali yang juga menurutku agak-agak aneh ya. Tapi ini aku beruntung karena aku dapat beberapa data dari Flare Explorer. Ini kita bisa melihat transaksi yang sedang terjadi pada blockchain-nya itu real time, sangat-sangat banyak transaksinya. Artinya adalah project ini itu useful, artinya kepake untuk transaksi, bahkan digunakan oleh banyak orang. Nah, dari data yang lain yang aku temukan adalah sesuatu yang lucu, teman-teman. Jadi ini beritanya aku ambil dari Be In Crypto. Flare Network akhirnya gelar airdrop kripto bagi holder XRP yang memenuhi syarat. Oke, jadi kalau kita lihat sejumlah crypto exchange ikut ambil bagian dalam pembagian ini. Flare mengunggah siaran langsung bla 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 bla, dan intinya adalah mereka akan melakukan pembagian airdrop untuk orang-orang yang punya Ripple. Itu infonya udah diinfokan dari Oktober 2022 lalu dan sebelumnya bernama Spark. Jadi projectnya dulu namanya Spark. Setelah itu mereka berubah menjadi Flare ya teman-teman. Dia bagikan sekitar 15% token kepada para holder. Jadi 15% ini adalah 15% dari total supply yang beredar. Kalau teman-teman perhatikan di data CMC mereka punya 15% itu, jadi supply totalnya kan ini seberapa nih? 100 miliar koin. Oke. Supply beredarnya 100 miliar. Nah, sekarang mereka bagikan 15%. Itu berarti sekitar 15 miliar dong. Nah, sekarang supply yang beredar itu sekitar 18 miliar. Nih ya, 18 miliar supply yang beredar sekarang. Artinya adalah 15 miliarnya itu adalah airdrop. Sementara 3 miliarnya lagi mungkin itu dari perdagangan atau apa, atau mungkin dari developernya yang sharing. Jadi mayoritas itu dari airdrop koin, teman-teman. Kalau teman-teman ngikutin channel kita dari lama, aku udah wanti-wanti banget. Jangan pernah beli koin-koin airdrop. Entah itu dalam bentuk cloud mining kek, entah itu dalam bagi-bagi di Twitter kek, atau di mana kek. Kalau udah airdrop, koin-koin reward itu jangan dibeli. Karena secara pengalaman saya, melihat koin-koin airdrop semuanya nyungsep. Ya, nyungsep. Itu kalian bisa cek di semua video yang ada di channel ini. Kalau kita ada bahas sebuah proyek yang berbasiskan dengan airdrop, pasti harganya nyungsep. Inflasi, teman-teman. Karena apa? Karena secara logika orang yang dapat airdrop mereka akan cepat-cepat pengen jual koinnya. Pengen cepat-cepat realisasikan profit ya teman-teman. Apalagi mereka mungkin nggak ada modal gitu loh. Jadi mereka mencari airdropnya tanpa modal. Kalau dilihat dari eventnya Flare kan mereka membagikan untuk para holder XRP. Lumayan dong buat orang-orang yang kemarin nyangkut di XRP tahun lalu. Di tahun 2022 ini kan bear market nih. Lumayan dong mereka bisa klaim sekitar ya beberapa dolar untuk reward yang dibagikan oleh komunitas dari Flare ini. Nih, dia bagikan 4,3 miliar token, teman-teman.
Itu baru yang ikutan atau yang ikut di tahap pertama. Karena kalau aku lihat dia di komunitas ya, ini komunitasnya semuanya bully ya, teman-teman. Jadi FLR airdrop, wih seneng nih, yang mencari airdrop seneng, yang jadi holder ya menangis tutup mata, teman-teman. Terus juga banyak yang bilang ini udah dead, ini project udah dead, dan ya FLR dead, investor rakyat, airdrop is useless. Jadi itu teman-teman. Kalau kita perhatikan dari komunitas mereka ya, kita langsung aja ke Twitternya. Mereka itu membagikan airdrop bahkan sampai tahap 0,4 ratio. Ini mereka udah di-peg ya, di-peg ke token warp FLR. Jadi ya mereka terus bagi-bagi airdrop istilahnya sampai sekarang. Kenapa kalau teman-teman melihat dari chart FLR itu nyungsep? Ya memang karena begitu adanya. Orang-orang yang dapat koin dari hasil airdrop, mereka pengen buru-buru buat jual koinnya. Karena ya buat apa di hold? Ini kan koin ibaratnya gratisan gitu loh. Koinnya gratisan, dan yang sengsara ya para holder. Makanya teman-teman kalau punya koin ini aku nggak rekomen banget teman-teman. Jadi dia harganya akan cenderung nyungsep, sama seperti koin-koin airdrop lainnya yang kita udah pernah bahas di video-video yang lain. Ya akan ada waktu kapan dia bakalan ngepam naik signifikan. Mungkin ada teman-teman yang berusaha buat exit dari koinnya, silakan exit kalau memang harganya udah ngepam ratusan persen ya. Karena biasanya koin-koin seperti ini akan ada momentum-momentum dia naik teman-teman. Cuman kalau untuk jangka panjang, untuk di hold jangka panjang, aku nggak rekomendasikan sama sekali. Mendingan teman-teman cek di kolom komentar, kita ada di kolom komentar, di kolom deskripsi kita ada beberapa koin yang aku pantau, yang aku sharing ke teman-teman semua untuk tahun 2023. Silakan teman-teman pilih-pilih lagi koin-koin itu ya. Itu banyak banget dari beberapa sektor lah istilahnya. Dan aku mau introduce juga, kita punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mau join, eh mau berdiskusi bareng atau mau sharing bareng, boleh join ya, linknya temukan di kolom deskripsi. Sekian aja teman-teman. Akhir kata saya Andre, makasih.